Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Serika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Seorang wanita yang habis melahirkan itu tubuhnya bagi makhluk-makhluk astral terasa harum. Makanya apabila seorang wanita habis melahirkan, dia harus melakukan hal-hal seperti ini untuk terhindar dari gangguan-gangguan makhluk astral di sekitarnya. Yang pertama, wanita yang habis melahirkan itu harus memborehkan sekujur tubuhnya dengan jeringo banglai. Nah, jeringo banglai ini saya kurang paham bahasa Indonesianya ya, karena kami orang-orang Palembang sering menamainya jeringo banglai, yaitu suatu rempah-rempah yang dihaluskan dan diborehkan sekujur tubuh. Jadi dia terasa hangat ya. Yang kedua, wanita yang habis melahirkan itu tidak boleh tubuhnya terasa dingin. Jadi alangkah baiknya jika dia mandi dengan air hangat dan juga tidak memakan dan minuman yang hangat-hangat, karena seorang wanita yang habis melahirkan itu sangat tidak boleh tubuhnya merasa dingin, karena takutnya darah putih naik ke ubun-ubun. Apabila darah putih naik ke ubun-ubun itu bahaya. Makanya banyak cerita-cerita sekarang kalau seorang wanita yang habis melahirkan tiba-tiba darah putih naik ke ubun-ubun, itu bisa meninggal dunia. Yang ketiga, gunakan bawang putih dan jeringo banglai yang ditusuk-tusuk dengan cemiti di bajunya. Jadi itu untuk menghindari makhluk-makhluk astral yang akan mengganggunya. Karena menurut mereka, wanita yang habis melahirkan itu tubuhnya terasa harum. Sedangkan wanita yang habis melahirkan itu tidak boleh sholat, tidak boleh mengaji, karena dia dalam masa nifas ya, masa nifas. Jadi tetapi dia bisa beristighfar, dia bisa berselawat Nabi, atau dia bisa berdoa. Jadi ada baiknya setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang habis melahirkan itu selalu diiringi doa dan istighfar dan selawat Nabi untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekali lagi saya bilang, wanita yang habis melahirkan itu selalu menjadi inceran makhluk-makhluk astral, karena tubuh dan darahnya terasa harum bagi mereka. Yang ketiga, wanita yang habis melahirkan dilarang bepergian jauh-jauh. Tidak boleh selama 40 hari. Ada baiknya wanita yang habis melahirkan selama 40 hari dia tetap berada di dalam rumah, karena takut di luar sana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh wanita yang habis melahirkan. Ini ada cerita. Jadi anak teman saya melahirkan, berarti melahirkan cucunya ya. Nah, ketika cucunya ini mandi pada waktu maghrib. Ketika habis mandi, dia menggigil kedinginan dan seperti orang ketakutan. Jadi dia berteriak-teriak memanggil nama ibunya. Jadi kata dia, mama, cemas-cemas seperti orang yang ketakutan, kecemasan. Setelah habis mandi itu. Jadi sama ibunya, mamanya itu diborohinlah sekujur tubuhnya dengan parem, jeringo banglai agar terasa hangat, disuruh minum air hangat, dan dipeluknya lah anaknya itu sambil mengucapkan sholawat Nabi dan istighfar sampai anaknya tersadar kembali. Jadi ada satu lagi pantangan, wanita yang habis melahirkan dilarang mandi maghrib. Itu tidak boleh. Untung saja anak dari teman saya ini kembali sadar setelah mamanya mendekap tubuhnya dan membacakan sholawat Nabi dan istighfar. Berikutnya, apalagi pantangan wanita yang habis melahirkan?
wanita yang habis melahirkan tidak boleh menggeletakkan begitu saja darah nipasnya di sembarang tempat. Contoh, dia kan kalau wanita habis melahirkan kan memiliki darah nifas ya kan? Nah, itu dia letakkan sembarangan tanpa disiram terlebih dahulu. Itu tidak boleh. Karena takutnya makhluk-makhluk astral akan menghisap darah tersebut. Dan itu pengaruhnya terhadap ibu-ibu terhadap wanita yang habis melahirkan. Jadi ada baiknya darah nifas itu langsung dicuci bersih. Baik di kain sarung atau di mana atau di pembalut, itu tetap harus dibersihkan. Jangan dibiarkan begitu saja. Jadi wanita yang habis melahirkan ini sangat riskan sekali. Banyak pantangan-pantangan yang tidak boleh dia lakukan. Berikutnya, apabila dalam sebuah rumah itu terdapat wanita yang habis melahirkan, ada baiknya sebelum azan maghrib, rumah wanita yang habis melahirkan itu harus dikelilingi garam, ditaburi garam di sekeliling rumahnya. Jadi mitosnya makhluk astral itu takut sama pedihnya garam. Jadi menurut mereka garam itu pedih. Jadi mereka takut mendekat. Nah, jadi kalau ada wanita yang habis melahirkan, itu di rumahnya, sebelum maghrib, dikeliling rumahnya ditaburi garam kasar. Garam kasar ya, bukan garam halus gitu. Karena kalau garam halus itu kata orang udah ada campurannya, tetapi kalau garam kasar itu garam yang asli. Jadi ditaburi. Pantangan yang berikutnya, seorang wanita yang habis melahirkan dilarang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu tidak baik. Karena itu bisa membuat dia tidak sadar bisa kemasukan. Umpama dia teriak, dia maki-maki, dia histeris, itu tidak boleh. Karena wanita yang habis melahirkan itu sangat riskan sekali kemasukan roh-roh jahat. Jadi tidak boleh. Jadi itu saja tentang pantangan-pantangan dari seorang wanita yang habis melahirkan yang saya ketahui. Mungkin masih banyak ya pantangan-pantangan lainnya, tapi saya hanya mengetahui sebagian saja. Dan ada baiknya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi wanita-wanita yang habis melahirkan untuk menjaga hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Karena apa yang saya ceritakan ini ada kisah nyatanya, kejadian sama anaknya teman saya. Ketika dia mandi maghrib, dia teriak-teriak tidak sadar seperti orang kemasukan. Jadi itu harus tidak boleh dilakukan. Karena zaman modern ini kan, semua yang kita katakan selalu dibilang mitos. Karena zaman udah modern. Tetapi banyak kejadian-kejadian aneh wanita yang habis melahirkan. Dia melahirkan sehat, ketika dia setelah 1 minggu banyak yang meninggal, ya kan? Jadi sehat dulu, tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba wanita yang habis melahirkan itu meninggal dengan muka pucat seperti orang kehabisan darah. Karena mungkin dia melanggar pantangan dan dia dihisap oleh makhluk halus darahnya itu. Makanya ada orang yang habis melahirkan tiba-tiba 1 minggu setelahnya meninggal dunia. Karena tidak menghiraukan pantangan-pantangannya yang tidak boleh dilakukan oleh wanita melahirkan. Itu saja video saya kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi semua, khususnya ke pelajaran bagi wanita-wanita atau adik-adik yang baru melahirkan anaknya. Semoga menjadi pelajaran bahwa hal-hal ini ada baiknya tidak boleh dilakukan. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.